Halo semuanya, pernah nggak sih kalian lihat satu angka, misalnya angka rata-rata, terus ngerasa kok kayaknya ada yang nggak beres ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar gimana angka rata-rata yang sering kita lihat itu ternyata bisa jadi penjahat utama yang menyembunyikan cerita data sebenarnya. Oke, kita langsung aja bedah kasusnya ya. Kita akan investigasi sebuah skenario di mana angka rata-rata itu, ya, bisa dibilang nggak jujur-jujur amat. Anggap aja kita semua ini lagi jadi detektif statistik yang siap memecahkan sebuah misteri. Kita mulai dari tempat kejadian perkaranya dulu ya. Ini adalah sekumpulan data gaji di sebuah perusahaan. Sekilas sih kelihatannya biasa aja, nggak ada yang aneh. Tapi di balik angka-angka ini ada rahasia yang tersembunyi. Nah, ini dia data kita. Ada 9 karyawan dengan pendapatan bulanannya masing-masing. Sekarang, mari kita pakai petunjuk yang paling umum, yang biasanya orang langsung lihat untuk ngerti data kayak gini. Gaji rata-rata di perusahaan ini adalah 7,7 juta. Wah, kedengarannya oke banget kan? Kayaknya ini perusahaan yang makmur buat para karyawannya. Tapi, tunggu dulu. Coba dia perhatiin lagi. Ada yang agak janggal di sini? Nah, ini dia keanehannya. Ternyata, rata-rata gajinya emang 7,7 juta. Tapi 8 dari 9 karyawan di sana gajinya di bawah itu. Loh, kok bisa gitu? Inilah misteri kita. Angka rata-rata ini jadi tersangka utama yang menyesatkan. Untuk mecahin kasus ini, sebagai detektif data yang andal, kita nggak bisa dong cuma ngandelin satu tersangka doang. Kita butuh lebih banyak bukti. Kita perlu paham sebenarnya seberapa berantakan sih sebaran data kita ini. Dalam cerita detektif kita, dispersi atau sebaran ini ngasih tahu kita seberapa acak-acakan barang bukti di TKP. Apakah semua buktinya ngumpul di satu titik atau justru mencar kemana-mana? Jadi, kuncinya di sini, kita nggak lagi cuma ngeliatin titik tengahnya aja. Kita sekarang ngeliat seberapa jauh sih jarak setiap data dari titik tengah itu. Kita pengen tahu, seberapa wajar sih jarak gaji tiap karyawan dari angka rata-rata tadi. Dan ini dia petunjuk besar pertama kita. Standar deviasinya itu sekitar 5,1. Angka ini gede banget loh untuk kumpulan data ini. Artinya apa? Artinya pendapatan di perusahaan ini benar-benar tersebar luas, nggak ngumpul di satu titik. Beda-beda banget. Oke, satu petunjuk penting udah di tangan, tapi belum cukup. Detektif yang hebat itu nggak cuma ngumpulin bukti, tapi mereka juga bikin profil tersangkanya. Nah, sekarang giliran kita buat memprofilkan bentuk dari data kita ini. Jadi, data itu punya bentuk. Apakah bentuknya seimbang, simetris, atau jangan-jangan miring atau mencong ke salah satu sisi? Biasanya, data jadi miring kalau ada satu nilai yang ekstrim banget, yang seakan-akan narik ekor datanya. Nah, di kasus kita, jelas banget kan, gaji 20 juta itu narik data kita ke kanan. Istilahnya itu kurtosis. Kita bisa lihat apakah puncaknya runcing banget, yang berarti banyak data ngumpul di tengah tapi ada beberapa yang jauh banget, atau jangan-jangan puncaknya lebih landai dan datar, yang artinya datanya lebih tersebar merata. Ini ngebantu kita memahami seberapa ekstrim sih nilai-nilai yang jauh dari pusat data kita. Oke, semua petunjuk udah kita kumpulkan, laporan investigasi udah lengkap. Sekarang waktunya kita gelar perkara dan pecahkan kasus pendapatan yang menyesatkan ini. Siap? Jadi, ini dia kesimpulannya. Kita sekarang punya gambaran yang utuh. Rata-rata 7,7 juta itu ternyata digembungkan oleh satu orang yang gajinya super tinggi. Kalau mau tahu gambaran yang lebih jujur, kita harus lihat mediannya atau nilai tengahnya, yaitu 6 juta. Itulah gaji karyawan yang lebih tipikal di sana. Dan ini ya cerita yang sebenarnya bisa kita sampaikan, cerita yang lengkap dan akurat yang tadinya tersembunyi di balik angka rata-rata. Jadi, kesimpulannya, rata-rata pendapatan memang 7,7 juta, tapi datanya sangat tersebar dan miring karena ada satu outlier. Karyawan pada umumnya berpenghasilan lebih mendekati median, yaitu 6 juta. Nah, kan beda banget ceritanya. Kasus ditutup. Terus, kenapa sih ini semua penting buat kalian? Karena kalian sekarang udah dibekali semacam peralatan detektif untuk menginterogasi data apapun yang kalian temui nanti. Jadi lain kali kalian ketemu statistik di berita, laporan, atau dimanapun, kalian nggak akan gampang tertipu sama angka pertamanya. Kalian udah tahu cara menggali lebih dalam. Cukup tanyakan 3 hal. Pertama, rata-ratanya berapa? Kedua, sebarannya gimana? Dan ketiga, bentuknya seperti apa? Simetris atau miring? Coba deh, jangan cuma terima angkanya bulat-bulat. Tanya balik, oke, tapi gimana dengan sebarannya? Ada nilai yang ekstrim nggak?
Selalu ingat ya, di balik setiap angka rata-rata, ada cerita yang lebih dalam yang nunggu untuk diungkap. Terima kasih sudah menyimak.